Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, perkenalkan nama saya Aryansyah Surya Pratapa dengan NIM AR034 dari TRO Angkatan 23. Saya di sini ingin melanjutkan dari modul pertama yang kemarin, yaitu lanjut di modul kedua, yaitu Image Formation dan Transformasi pada Computer Vision dalam mata kuliah Computer Vision. Oke, yang di sini saya akan menjelaskan apa itu Image Formation. Image formation adalah proses kamera mengubah objek menjadi gambar digital. Cahaya dari objek masuk ke dalam kamera melalui lensa. Kemudian lensa memfokuskan cahaya ke sensor kamera. Kemudian sensor mengubah cahaya menjadi data gambar. Oke, yang kedua ada proses pembentukan citra. Yang pertama ada cahaya mengenai objek. Yang kedua ada objek memantulkan cahaya. Yang ketiga cahaya masuk ke lensa kamera. Yang keempat ada lensa memfokuskan cahaya ke sensor. Yang kelima ada sensor mengubahnya menjadi gambar digital. Kemudian lanjut, apa itu transformasi 2D? Transformasi digunakan untuk mengubah posisi atau bentuk objek yang digunakan dalam pengolahan citra dan computer vision. Contohnya adalah untuk menggeser, memutar, atau mengubah perspektif. Oke, selanjutnya adalah hierarki transformasi 2D. Yang pertama adalah translasi, itu untuk memindahkan objek. Yang kedua adalah rigid untuk translasi plus rotasi. Yang ketiga ada affine untuk translasi, rotasi, scaling, translasi, serta here. Yang terakhir ada projective, itu untuk transformasi perspektif. Kemudian kita lanjut ke model kamera pinhole, yaitu model kamera paling sederhana yang digunakan dan untuk menggunakan satu lubang kecil untuk menangkap kamera, biasanya untuk memproyeksikan objek 3D menjadi gambar 2D. Oke, yang selanjutnya adalah matriks interaksi kamera, yaitu adalah parameter internal kamera untuk menentukan bagaimana gambar terbentuk pada sensor. Contoh yaitu ada focal length dan pusat gambar. Lanjut, yang kemudian ada distorsi lensa. Distorsi adalah perubahan bentuk gambar akibat lensa, yaitu dengan contoh ada barrel distortion, itu gambar mengebung, dan pixelation distortion, itu adalah gambar tertarik ke dalam. Terus selanjutnya juga ada gamma correction, itu digunakan untuk mengatur kecerahan gambar. Mata manusia melihat cahaya secara non-linear. Gamma correction membantu gambar terlihat lebih natural. Oke, kita lanjut ke percobaan. Di sini ada 20 percobaan. Kita masuk ke percobaan pertama, itu adalah translasi gambar. Yaitu percobaan ini bertujuan untuk menggeser posisi gambar secara horizontal dan vertikal menggunakan matriks translasi dan CV-Warpafine. Di sini ada library-nya. Yang pertama adalah CV2, NumPy, SNP, OS, Matplotlib, Matplotlib, SPL. Dan di sini ada program dari percobaan pertama, yaitu translasi gambar. Di sini banyak fungsi dan kita akan running. Oke, di sini ada percobaan pertama translasi gambar. Di sini adalah gambar original, dan yang di sebelahnya adalah jika gambar ditranslasi kanan, gambar akan bergeser ke kanan. Jika translasi ke bawah, gambar akan bergeser ke bawah. Translasi kiri atas, gambar akan menggeser ke kiri atas, dan translasi kanan bawah, gambar akan menggeser ke kanan bawah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan rotasi sudut bebas. Percobaan ini bertujuan untuk merotasi gambar dengan sudut bebas menggunakan matriks lokasi. Dan di sini masih sama percobaan pertama dari library-nya. Dan ini adalah contoh fungsi-fungsi dari program percobaan kedua, yaitu rotasi sudut bebas. Di sini ada main fungsi utama, dan akan kita run. Oke, di sini adalah rotasi sudut bebas. Ini berfungsi untuk merotasi. Ini ada contoh ini ada yang original.
Nah, ini ada contoh rotasi 45 derajat. Contoh jika dirotasi atau diputar sebanyak 90 derajat, dan ini rotasi sebanyak 135 derajat. Nah, di sini di bawah juga ada rotasi tanpa crop. Jika ini di atas di crop, ini yang di atas tanpa crop, terus yang bawahnya ini di crop, jadi terlihat sepenuhnya jika dirotasi. Oke, kita akan lanjut ke percobaan ketiga. Di sini adalah percobaan ketiga adalah scaling dan zoom. Di sini tujuan dari percobaan ini adalah memperbesar atau memperkecil gambar dengan faktor skala dan membandingkan metode interpolasi. Oke, di sini masih sama, pakai library dengan sama, dan ini fungsi-fungsi ada scaling faktor, zoom, crop, bandingkan interpolasi, dan lain-lain. Di sini ada fungsi main dari fungsi utama dari program ini. Oke, kita run. Nah, di sini ada scaling dan zoom. Nah, di sini ada gambar original di sebelah kanan. Ini jika di zoom kali 2, ini jika di scaling 0,5, dan ini di scaling 2,0. Nah, di sini yang di bawah ada zoom jika di zoom kali 2, dan ini jika di zoom kali 3. Oke, selanjutnya kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu adalah program transformasi offline. Dan di sini bertujuan untuk menerapkan transformasi affine yang mempertahankan garis paralel. Di sini ada program-programnya, ada fungsi-fungsi dari program ini. Ada fungsi main atau fungsi utamanya. Oke, kita run. Nah, di sini ada transformasi affine. Nah, ini adalah originalnya di paling sebelah kiri, dan ini jika affine 3 titik akan menjadi seperti ini, dan ini jika dikasih shear atau translasi akan seperti ini, dan jika ditambahkan rotasi 25 derajat plus skala 0,8, gambar gedung yang original seperti ini akan menjadi sebelah yang paling kanan. Oke, kita lanjut ke percobaan kelima, yaitu di sini ada transformasi perspektif atau homografi. Yang ini percobaan bertujuan untuk menerapkan transformasi perspektif menggunakan matriks. Dan di sini juga ada library-nya masih sama seperti percobaan sebelumnya. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi dari percobaan kelima ini. Nah, di sini juga ada fungsi main, ada fungsi utama dari program ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar original. Nah, ini kita menentukan titik sumbernya, lalu kita koreksi perspektif menjadi seperti ini sesuai dengan yang dipilih di titik sumber ini. Nah, ini hasil dari bird eye view. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan ke-6, yaitu percobaan kalibrasi kamera atau checkboard. Dan di sini percobaan bertujuan untuk memahami proses kalibrasi kamera menggunakan pola checkboard. Dan di sini ada library masih sama, dan di sini ada program-program. Ini fungsi membuat gambar checkboard sintetis, mendeteksi kernel pada checkboard, simulasi, dan ini masih ada program lainnya. Nah, di sini ada program main, div main atau program fungsi utama dari program ini. Oke, kita run. Coba di sini ada checkboard sintetis. Nah, di sini corner terdeteksi, dan di sini parameter kalibrasinya gagal. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-7. Percobaan ke-7 ada proyeksi 3D ke 2D.
Ini bertujuan untuk memahami proyeksi titik 3D ke bidang gambar 2D. Nah, di sini ada programnya, di sini fungsi membuat titik-titik 3D kubus. Ada fungsi membuatkan titik 3D ke 2D menggunakan model kamera dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fungsi menampilkan hasil. Di sini ada fungsi main, ada fungsi utama dari program ini. Oke, kita run. Nah, di sini ada contoh proyeksi kubus 3D yang gambar yang paling kiri di sini, dan ini diubah menjadi proyeksi sumbu X, Y, Z. Di sini ada sumbu X yang merah, sumbu Y yang hijau, dan sumbu Z yang biru. Nah, kemudian menjadilah gambar 2D di multi view file ini. Nah, ini menjadi gambar 2D dari sebuah proyeksi kubus 3D ini. Oke, gitu. Lanjut kita ke percobaan ke-8, yaitu percobaan sharing dan refleksi. Di sini bertujuan untuk memahami sharing atau geser miring dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri khusus dalam keluarga Alvin. Oke. Ini juga masih sama menggunakan library dari sebelumnya. Di sini ada fungsi pertama ada membaca gambar dari image, jika tidak ada buat sintetis, dan fungsi kedua ada sharing horizontal, kolom bergeser sebanding dengan garis. Ada fungsi sharing vertikal, di sini ada demo sharing, perbandingan berbagai nilai sharing horizontal. Nah, di sini ada demo refleksi, ada fungsi dari demo refleksi. Di sini juga ada fungsi dari demo efek artistik. Nah, di sini juga ada di sini sudah sampai ke program main. Itu program dari fungsi utama program ke-8 ini. Oke, kita coba running. Oke, kita di sini ini hasil dari percobaan ke-8 untuk sharing horizontal. Nah, ini juga sharingnya 0,4 akan miring ke kanan bisa dibilang, dan jika 0,2 akan sedikit bergeser ke kiri, dan jika SH sama dengan 0,0, di sini gambar terlihat lurus, terlihat center, dan jika ditambah menjadi 0,2 akan miring ke kiri. Nah, begitupun ke 0,4 dia akan makin tambah miring ke kiri. Ini juga ada sharing vertikalnya. Kalau tadi horizontal ke kiri dan ke kanan, beda kalau ini sharing vertikal akan ke bawah dan ke atas. Jika 0,4 ini gambar akan miring ke bawah, ini ke 0,2 gambar akan agak ke atas, dan jika 0,0 seperti yang horizontal tadi akan normal, dan jika ditambah 0,2 akan miring ke atas, dan begitupun dengan 0,4. Nah, di sini ada refleksi gambar. Nah, di sini ada gambar originalnya, dan ini yang kanan sebelah original ini jika di flip ke kiri kanan, atau bisa dibilang flip H. Ini jika di flip V atau di flip atas bawah, jika dibolak balik ke atas bawah. Ini jika di flip H plus V, ya, berarti bisa dibilang 180 derajat. Oke, dan ini jika dibuat ke diagonal, dia akan menjadi landscape. Oke, di sini ada percobaan 8D. Di sini juga ada efek artistik share dan refleksi. Di sini ada gambar originalnya. Di sini ada refleksi hair. Nah, di sini ada yang paling kanan, di sini ada share dan gabung. Share plus gabung. Ini gambar menjadi dua. Ini bisa dibilang seperti
mirror. Oke, kita akan lanjut ke percobaan ke-9, yaitu percobaan komposisi transformasi. Itu percobaan ini bertujuan untuk memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan atau dikomposis melalui perkalian matriks homogen. Oke, di sini ada library-nya. Di sini juga ada fungsi dari program ini, ada fungsi transformasi, rotasi, scaling, shear, dan di sini fungsi apply, transform. Di sini ada fungsi baca kabar. Di sini ada fungsi demo urutan transformasi. Terus di sini ada fungsi demo komposisi kompleks. Di sini adalah fungsi demo komposisi bertahap. Dan sini sudah sampai ke fungsi main, yaitu fungsi utama dari program ini. Oke, kita akan coba ngerunning. Di sini ada percobaan 9A, yaitu urutan transformasi non komutatif. Di sini ada jika gambar dirotasi 30 derajat akan seperti ini. Jika ditranslasi plus 80 plus 50, gambar akan ke kanan bawah. Jika di T ke R, yaitu dari translasi ini dirotasi ke 30 derajat, gambar akan menjadi seperti ini. Dan jika perbalikannya dirotasi 30 derajat terus dijadiin ke translasi plus 5 plus 80 plus 50, ini gambar akan menjadi seperti ini. Oke, gitu. Ini ada percobaan 9B, adalah gambar originalnya. Terus ini jika dibuat skalanya menjadi 0,7 kali, dan ini jika dibuat rotasi menjadi 45 derajat. Terus ini ditambah dengan translasi. Jika dari original dengan skala 0,7 dengan rotasi 45 derajat terus ditambah oleh translasi, gambar akan menjadi seperti ini. Ini jika digabungkan ke empatnya ini. Ketiga dan ini gambar original. Ini adalah percobaan 9C ya. Di sini ada gambar original seperti itu ada rotasi 20 derajat. Terus jika ditambah dengan shear 0,2 ditambah dengan skala 0,8 akan menjadi seperti ini. Dan jika digeser ke kanan, gambar akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-10. Percobaan ke-10 yaitu distorsi lensa. Itu tujuan dari percobaan ini adalah memahami dan mensimulasikan distorsi lensa pada kamera nyata. Di sini ada library sama dengan percobaan sebelumnya. Di sini adalah fungsi-fungsi dari percobaan ini. Ada contoh fungsi demo barel, fungsi demo tangensial, fungsi demo pada gambar nyata. Ini ada fungsi main, fungsi utama dari program ini. Ketika kita coba rana, di sini adalah barrel versus pinch solution distortion. Nah, di sini ada gambar asli. Di sini seperti ini. Jadi di tambah barrel K1 minus 0,3, jika ditambah barrel minus 0,6 jadi seperti ini. Jadi gambar jika barrel K1 minus, gambar akan melengkung ke dalam. Nah, jika beda dengan pinch solution, jika pinch solution 0,3 plus 0,3, gambar akan mencekung keluar. Begitupun kalau di pinch solution-nya ditambah, maksudnya tambah besar, maka tambah melembung. Nah, di sini ada percobaan 10B itu distorsi tangensial. Ya, di sini adalah asli seperti ini. Jika P1 sama dengan plus 0,2 kan
seperti ini. P2 plus 0,2 akan seperti ini. Jika digabung P1 minus 0,2 dan P2 minus 0,2, nah gambarnya akan seperti ini. Begitupun jika ditambah dari percobaan yang 10A tadi, K1 plus P1 plus P2, gambar akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada percobaan 10C. Ini foto asli. Di sini ada barel K1 minus 0,4. Di sini adalah K1 plus 0,3. Dan di sini jika kombinasi dari K1 plus P1 plus P2, gambar akan menjadi seperti ini. Gabungan dari K1, P1 di sebelumnya dan P2 yang ada di percobaan sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ke percobaan ke-11, yaitu percobaan koreksi distorsi lensa, yaitu berfungsi untuk mengoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Jadi kita langsung run saja. Di sini terdapat programnya, fungsi-fungsinya. Oke, di sini ada percobaan 11A, yaitu koreksi distorsi distort versus remap. Ini adalah asli atau bersih, dan ini setelah distorsi. Ini gambar agak melengkung dan bisa dikoreksi undistort. Setelah dikoreksi dengan undistort, dan ini setelah dikoreksi dengan remap. Oke, di sini ada percobaan 11B, yaitu get optimal new camera matrix dengan alpha 0 sampai 1. Di sini adalah gambar terdistorsi, di sini adalah gambar dengan alpha 0,0. Dan di sini jika alpha-nya 0,3, dan di sini jika alpha 0,6. Dan bisa di sini alpha-nya 1,0. Jadi gambar perbedaan dari alpha 0 sampai 1. Nah, di sini adalah vektor distorsi atau barrel distortion. Di sini ada perbandingannya. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-12, yaitu sampling dan aliasing. Itu berfungsi atau bertujuan untuk memahami fenomena aliasing pada gambar di down sample tanpa filter atau anti aliasing yang tepat. Nah, di sini ada program-programnya, dan fungsi-fungsinya. Di sini ada program utama. Oke, kita langsung run saja. Nah, di sini adalah percobaan kedua, ke-12. Ini down sample 4 kali, aliasing versus anti aliasing. Di sini asli. Nah, di sini dia ada nearest atau aliasing. Nah, di sini ada linear atau aliasing. Di sini adalah Gaussian plus linear anti alias, dan di sini ada inter area atau anti alias. Sini oke, kita lanjut. Nah, di sini ada down sample 8 kali, itu aliasing versus anti aliasing. Di sini asli. Di sini ada nearest, gambar nearest atau aliasing. Di sini ada linear aliasing, dan di sini ada Gaussian plus linear. Sini anti aliasing, dan di sini ada inter area anti aliasing. Nah, sini terdapat perbedaannya dari aliasing dengan anti aliasing. Di sini adalah down sample 4 kali. Di sini ada gambar asli. Di sini ada nearest aliasing, linear aliasing, dan di sini adalah Gaussian linear anti aliasing dan inter area anti aliasing. Sini semakin tebal jika lebar aliasing. Di sini ada down sample 8 kali. Di sini juga ada percobaan
aliasing dan anti aliasing. Nah, di sini terdapat perbedaannya sama seperti percobaan sebelumnya. Nah, di sini adalah pola Moir atau visual aliasing. Ini pola 1 dengan 15 piksel, pola 2 dengan 16 piksel, dan Moir atau N keduanya. Ini jika digabung mungkin. Nah, di sini pengaruh sigma Gaussian sebelum downsample. Nah, ini no blur alpha 0,5, alpha 1, alpha 2, alpha 4. Semakin naik alphanya, jadi gambar semakin ngeblur. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada percobaan ke-13, yaitu interpolasi gambar, yaitu bertujuan untuk memahami dan membandingkan 5 metode interpolasi yang digunakan saat gambar dirotasi atau ditransformasi. Nah, ini program-programnya, kita run saja. Nah, di sini ada upscale 4.0 kali perbandingan interpolasi, dan ada asli. Ini adalah nearest patch 4 kali. Di sini linear patch 4 kali juga. Di sini adalah cubic. Di sini ada landscape. Di sini ada area. Oke. Nah, di sini ada percobaan 13B, yaitu kualitas dan kecepatan. Ini aslinya, ini jika nearest dengan kecepatan 0,9 milisecond, jika linear dengan kecepatan 0,08 milisecond, jika ini di kubik dengan kecepatan 0,15 milisecond, dan ini ada Lanzo S4 dengan kecepatan 0,57 milisecond, dan di sini ada area dengan kecepatan 0,26 milisecond. Di sini ada rotasi 30 derajat. Nah, ini asli. Ini jika nearest dirotasi 30 derajat, jika linear dirotasi 30 derajat. Ini jika kubik dirotasi 30 derajat, jika ini Lanzo S4 dirotasi 30 derajat, dan ini jika area dirotasi 30 derajat. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya, percobaan 14. Nah, di sini yaitu ada image pyramid, yaitu bertujuan untuk membangun dan memahami Gaussian pyramid dan landscape sial pyramid sebagai representasi multi skala gambar. Nah, di sini ada program-programnya. Ini ada program fungsinya. Dan di sini ada program utama, program fungsi main. Nah, oke, di sini adalah percobaan 14A, yaitu Gaussian pyramid 4 level. Sini level 0, 320 kali 240. Nah, di sini level 1 160 kali 120. Di sini ada level 2 80 kali 60, level 3 40 kali 30, dan level 4 20 kali 15. Jika levelnya semakin rendah, maka gambar dari Gaussian pyramid ini akan semakin blur. Ini jika Laplacian pyramid. Dan jika L0 320 kali 240, L1 dan L2, L3 serta L4. Jadi semakin kecil semakin ngeblur. Nah, di sini ada pyramid blending dan versus direct blend. Ini ada gambar A, ini gambar B. Ini jika direct blend,
dan jika digabung, dan ini jika pyramid band jika digabung dalam bentuk pyramid band. Ini dalam bentuk direct blend. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-15, yaitu koordinat polar. Itu berfungsi untuk mengkonversi gambar dari koordinat, bertujuan untuk mengkonversi gambar dari koordinat Cartesian ke polar, log dan log polar untuk aplikasi seperti iris, recognition, dan rotation invariant meshing. Ini ada program-programnya, program fungsi-fungsi dari programnya, program utama. Oke, kita lanjut ke run aja. Oke, di sini ada transformasi linear polar. Di sini ada asli atau Cartesian. Di sini ada linear polar jika x sama dengan radius dengan y sama dengan sudut. Ya, jika ini direkonstruksi jadinya seperti ini. Nah, ini adalah transformasi log polar. Ya, gambar asli seperti ini. Jika diubah menjadi log polar dengan x sama dengan log r dan y sama dengan sudut, dan hasilnya akan seperti ini rekonstruksinya. Oke, di sini adalah rotasi Cartesian menjadi translasi di log polar. Di sini ada asli Cartesian, dan jika ini dirotasi 45 derajat, ini adalah asli log polar. Ini juga jika dirotasi 45 derajat log polar menjadi sheet vertikal. Nah, ini adalah unwrap iris dengan polar transform. Ini iris atau anular. Nah, ini iris unwrap atau polar strip. Nah, sini perbedaannya. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-16. Nah, di sini ada percobaan remapping dan efek custom. Itu ya bertujuan untuk membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 Rempem dengan custom lookup map untuk efek artistik dan koreksi optik. Nah, di sini ada program-programnya. Ini program fungsi. Oke, kita run. Ya, di sini ada efek custom menggunakan CV2 Remap. Ini jika asli. Jika ditambah dengan gelombang H, jika gelombang H itu akan ke samping, jika di gelombang V itu akan ke atas, ke bawah, dan di pusaran gambar yang di tengah ini akan berpusar, dan jika sampai besar tulisannya akan membesar di fish eye. Ini fish eye itu mata ikan akan menjadi seperti ini, dan ini di kaleidoskop. Ini kayak mirror sebetulnya. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-17, yaitu ada pekerjaan koreksi gamma dan transformasi power law yang bertujuan untuk memahami dan menerapkan koreksi gamma untuk mengatur kecerahan gambar sesuai karakteristik sensor atau layar dan persepsi manusia. Ini ada pada library-nya, dan ini ada program-programnya, program fungsi-fungsinya. Di sini ada program utama if main. Oke, ini ada kurva dari transfer gamma. Sini adalah yang merah adalah y sama dengan 0,25, yang oranye y 0,05, yang hijau y 1,0, yang biru y 2,0, yang ungu y 3,0. Di sini terlihat dari kurvanya. Nah, ini versi koreksi gamma. Jika y semakin kecil, maka gambar akan menjadi semakin terang. Di sini ada dari y 0,25 terang, di sini ada y 3,0 menjadi gelap. Ya, di sini perbedaannya. Nah, oke, di sini perbaikan foto gelap dengan gamma.
Di sini ada foto gelap, contoh foto gelap. Jika ini dikoreksi dengan Y0,3, gambar akan menjadi seperti ini. Jika dikoreksi dengan Y0,5, gambar akan menjadi ini. Begitupun jika dikoreksi dengan Y0,75, gambar akan menjadi seperti ini. Nah, ini histogram sebelum dan sesudah gamma. Ini gambar asli. Ini jika dikasih Y0,45 cerah, nah, perubahan histogram akan seperti ini. Nah, jika ditambahkan Y-nya menjadi 2,20, itu menjadi gelap, nah, histogram akan intensitas akan naik semakin rendah. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-18. Ini adalah percobaan transformasi intensitas atau point operation yang bertujuan untuk mempelajari transformasi intensitas pixel per pixel yang umum digunakan untuk meningkatkan kontras dan visibilitas fitur gambar. Jadi di sini kita langsungkan aja program-programnya. Nah, di sini ada kurva ya. Di sini yang merah negatif, yang orange log, yang hijau ada power Y 0,4, yang biru di sini power Y 2,5, dan yang ungu ada piecewise. Ini ada kurvanya. Nah, di sini ada perbandingan dari transformasi intensitas. Ini asli, ini gambar asli. Jika intensitasnya dibuat negatif seperti ini, dan ini log transform, ini power Y 0,4 seperti ini. Jika power Y 2,5 seperti percobaan sebelumnya. Jika Y akan bertambah, maka gambar akan gelap. Di sini ada piecewise, di sini ada high EQ, dan di sini ada clahe. Oke, di sini ada percobaan 18, yaitu histogram sebelum dan sesudah equalisasi. Di sini ada gambar asli, ini dengan histogramnya seperti ini. Jika dibuat menjadi his EQ, maka menjadi seperti ini. Dan jika dibuat clahe, akan histogram akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke percobaan ke-19. Jadi ada percobaan citra sintetis untuk pengujian algoritma yang bertujuan untuk membuat pola-pola gambar standar yang biasa digunakan sebagai target uji atau tes target untuk mengevaluasi kualitas algoritma pengolahan citra tanpa bergantung pada foto nyata. Oke, di sini program-programnya. Kita lanjut run saja. Nah, di sini ada checkboard, contoh saja checkboard. Jika pola citra sintetisnya ada checkboard, di sini ada Siamang stars, di sini ada zone plate, di sini ada gradient linear, ini ada gradient 2D, dan di sini ada tepi miring. Nah, ini ada jenis-jenis noise. Ini adalah gambar asli. Ini jika noise Gaussiannya dengan alpha 15, ini dengan alpha 40. Ini noise Gaussian dengan ini dengan salt dan pepper 1%, yang ini salt and pepper 5%. Jika ini perbedaannya. Nah, ini adalah warna-warna dari color Kaker Macbeth Synthesis. Ini ada 24 warna. Ini adalah warna-warnanya. Oke, kita lanjut ke percobaan terakhir. Di sini ada percobaan ke-20, yaitu percobaan deteksi dan estimasi pose market article (ARUCO) yang bertujuan untuk memahami cara kerja fiducial marker atau ARUCO untuk lokalisasi kamera dan overlay 3D. Augmented reality sederhana. Ini program-programnya. Oke, kita akan lanjut run saja. Nah, di sini ada marker outro dix 4x4 50. Di sana marker ID 0, di sana marker ID 1, ini marker ID 2, dan ini marker ID 3. Nah, di sini ada deteksi marker ARUCO. Di sini ada papan ARUCO asli di kanan. Nah, di sebelah
di kiri maksudnya. Nah di sebelah kanannya ada hasil deteksi dari 4 marker tersebut. Nah, ini ada ID 0, ID 1, ID 2, dan ID 3. Nah ini adalah estimasi pose plus overlay sumbu 3D. Yang merah adalah X, yang hijau adalah Y, yang biru adalah Z. Nah di sini ada estimasi flow, estimasi pose plus overlay sumbu 3D. Oke, kita akan lanjut ke program kita. Oke, kita akan lanjut ke project. Sini ada project saya, yaitu simulator efek lensa kamera dengan GUI. Nah, di sini tampilan GUI akan berisi preview real time efek lensa, slider parameter, tombol preset lensa wide, normal, tele, toggle per efek, perbandingan set by set, simpan hasil, dan panel info parameter aktif. Di sini ada library-nya. Nah, program dari project saya. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini ada tertampil tampilan GUI. Simulator efek lensa kamera. Di sini ada tombol-tombol seperti simpan hasil, set by set, reset, load gambar, webcam. Nah, di sini kita akan mencoba load gambar, yaitu yang udah saya download dari browser tadi, dari internet. Nah, di sini ada logo. Di sini ada preset lensa, itu adalah wide dengan 16 mm, normal 50 mm, dan T sebanyak 200 mm. Jika wide seperti ini, jika dibikin normal, jika dibikin tele. Di bawahnya di sini ada local lag. Nah, seperti wide, normal, dan tele, tapi ini secara manual. Nah, digeser secara manual. Jadi semakin tinggi itu semakin ngezoom. Di sini oke, kita ya, sini ada depth of field, di sini ada f-stop. Nah, ini ada focus depth. Di sini adalah bisa dibilang ini efek blur atau efek bokeh. Nah, di sini kita bisa sesuaikan saja dengan apa yang mau kita fokuskan, atau mau kita blur, kita fokuskan. Nah, ini adalah efek distorsi. Nah, ini efek dari cekung. Nah, semakin cekung sini. Nah, lalu di sini ada vignette, ini ada kecerahan. Nah, semakin ke kiri atau semakin kecil, gambar akan semakin cerah. Begitupun jika di semakin kanan, gambar akan semakin gelap. Terus di sini ada schematic average, ini adalah bisa dibilang bayangan. Nah, di sini ada efeknya, perbedaan dari yang paling kiri dan paling kanan. Nah, di sini juga disebutkan parameter aktifnya dari di atas ini. Nah, di sini ada focus light, f-stop, focus depth, distorsi, vignette, dan chrome. Jika sudah misal foto yang kita inginkan sudah hasilnya sudah seperti apa yang kita inginkan, kita bisa simpan hasilnya. Di sini kita simpan hasil, kita simpan di download saja. Hasil dalam bentuk PNG. Kita save aja. Oke, begitu saja. Kemudian kesimpulan dari percobaan modul 2 ini adalah image formation menjelaskan bagaimana kamera menghasilkan gambar, kemudian transformasi 2D mengubah posisi atau bentuk objek, kemudian ada model pinhole menjelaskan proyeksi kamera,
Kemudian distortion dapat mengaruhi bentuk gambar, serta gamma correction, yaitu digunakan untuk memperbaiki kecerahan gambar. Oke, begitu saja penjelasan dari saya dari modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.